warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Selamal dari Prodi Manajemen NIM 20 2008 330. Hari ini saya akan mewawancari seorang calon dokter yang sedang menunggu sumpah dokternya. Nah, calon dokter ini selain calon dokter, ia juga memiliki usaha burjo. Mungkin cerita lebih lanjutnya bisa kita tanyakan langsung ke Mas calon dokternya. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Tommy. Nah, Mas Tommy. Ini saya boleh ngerokok, Mas? Boleh, nggak apa-apa, santai aja. Iya. Mas, dulu kenapa sih milih usaha burjo ketimbang usaha lain? Itu bisa diceritakan latar belakangnya dari nol sampai sekarang gitu. Iya. Ini jadi awalnya itu saya dulu usaha ya serabutan, Mas. Jadi banyak, nggak cuma jualan burjo kayak itu. Saya dulu pernah coba jualan martabak, jualan papor. Dulu saya juga sempat jadi penjual COD sana sini. Terus saya juga sempat jualan telur dulu kayak gitu. Saya ngambil stok per peti gitu, satu peti 15 kilo gitu, terus saya antar ke rumah-rumah kayak gitu. Nah terus lama-lama saya berpikir kalau saya harus punya usaha yang sifatnya jangka panjang nih. Kalau itu kan sifatnya cuma jangka pendek tuh, karena saya juga punya kesibukan lain tuh, saya juga kuliah gitu. Jadi saya juga pikir kira-kira apa usaha yang untuk jangka panjang itu, yang bisa untuk jangka panjang ya saya pikir usaha makanan seperti itu. Nah, kebetulan ya saya juga mahasiswa, Mas. Saya juga dulu nongkrongnya di burjo, terus kenal sama burjo gitu. Saya ngobrol-ngobrol, saya sharing-sharing, kok saya ada minat, tertarik untuk buka awalnya seperti itu. Terus saya join dengan teman saya. Kebetulan saya ada modal berapa, nggak banyak sih waktu itu. Terus udah kita joinan, kita coba buka, kita cari tempat, sewa kios, kita coba buka dengan barang yang waktu itu kita coba beli second-secondan semuanya, dari kursi, meja, etalase, kompor dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Mas kan masih kuliah pada masa itu. Itu bagaimana manage waktu dengan usaha dan kuliahnya itu bagaimana dulu ceritanya? Kalau untuk kuliahnya, saya kuliah seperti biasa. Maksudnya pagi saya berangkat kuliah gitu. Burjo itu terbuka karena saya burjo kan bukan saya yang masak di situ. Jadi saya cari karyawan. Kebetulan kalau untuk karyawan-karyawan burjo kan kita bisa cari di forum-forum Facebook, itu kan ada paguyuban orang-orang Kuningan tuh yang memang burjo tuh. Jadi kita cari pegawainya di situ. Jadi saya pagi kuliah, paling saya ke sana itu kalau masih kuliah dulu saya masih bisa setiap hari ngecek setiap hari tuh. Tapi waktu saya sudah ya sudah melanjutin ke profesi ya, otomatis saya juga nggak bisa pada saat itu, harus turun tangan sendiri seperti itu. Jadi saya harus cari orang lagi untuk yang bisa bantu saya untuk mantau pemasukan, pengeluaran kayak gitu. Dari itu kinerja teman yang kerja di situ, karyawan-karyawan yang kerja di situ kayak gitu. Untuk rekan kerjanya itu apakah harus memiliki basic masak atau gimana gitu? Kalau untuk rekan kerja itu sebenarnya nggak perlu ya, Mas. Soalnya gini, yang saya butuhkan di sini adalah orang yang bisa membantu saya untuk memanage waktu saya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk soal produksi makanan itu kan sudah saya percayakan dengan orang yang bekerja di situ, yang bagiannya masak gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang saya jadikan rekan kerja untuk setiap hari mantau pemasukan, pengeluaran, keuangan itu ya itu cukup orang-orang biasa yang saya percaya gitu. Kebetulan saya memang punya temen deket itu yang bisa saya percaya, ya dia yang bantu saya kayak gitu. Terus sama untuk ya kalau kita gitu, kalau di dalam dunia usaha ya kita jangan pernah lupakan gaji, kasarannya kayak gitu. Cuman itu ya harus kayak gitu, tapi itu harus terbuka di awal kayak gitu. Terus diomongkan di awal, saya minta tolong dicekkan, tolong dipantaukan, tolong di pembukuannya seperti apa, tolong laporannya ke saya bagaimana. Tapi ya kita tetap harus kasih dia biaya jasanya seperti itu. Yang penting kita ajari di awal apa tugas-tugasnya dia, ya sudah gitu. Yang
penting dia bisa bantu saya kayak gitu. Kalau untuk soal masak sudah saya percayakan sama ada bagiannya sendiri kayak gitu. Ada bagian-bagiannya sudah Ya ditentukan. betul. Kalau untuk target pasarnya, Mas ini memilih siapa ya? Menengah, ke bawah, atau di atas? Sebenarnya kalau untuk target pasar sendiri sebenarnya untuk semua ya, sebetulnya untuk semua. Tapi karena mayoritas penduduk di Jogja ini adalah untuk sekarang ini ya mahasiswa, jelas karena kota pendidikan ya. Oh iya. Jadi target utamanya jelas mahasiswa. Yang kedua adalah ya siswa-siswa sekolah yang masih SMA, SMP kayak gitu. Karena untuk usaha saya ini juga kan warung makan biasa yang harganya juga standar gitu, dan maksudnya nggak mahal banget, nggak murah-murah banget gitu, pas di kantong juga. Tapi kalau untuk kalangannya yang siapapun bisa, maksudnya mau yang bawah bisa, menengah bisa, atas bisa, seperti itu. Untuk kan ini di masa pandemi nih. Di masa pandemi. Bagaimana usaha Mas itu, apakah berjalan lancar atau gimana gitu? Kalau untuk masa pandemi ini sebenarnya ya saya juga mengalami penurunan yang drastis ya dari segi pendapatan ya. Kita padanya aja kayak gitu. Mungkin semua pengusaha makanan juga bakal merasakan itu, karena kita tahu sendiri tadi yang pertama mayoritas penduduk di Jogja adalah mahasiswa, sedangkan masa pandemi mahasiswanya tidak ada. Otomatis pendapatan saya juga pasti akan berkurang. Ya, gitu. Tapi untungnya saya sempat sekitar 4-5 bulan lah Mas mungkin merasakan itu. Tapi untuk usaha saya ini kebetulan ya alhamdulillah itu untuk biaya bahan pokok, terus biaya dari karyawan itu sendiri, gajinya mereka itu masih nutup gitu loh Mas. Jadi dan untuk sewa kiosnya pun masih nutup kayak gitu. Jadi saya pikir ya sudah, walaupun pendapatan saya memang sebagai pemilik turun banget kayak gitu, tapi seenggaknya untuk merekanya tidak berkurang sama sekali ya. Saya pikir ya udahlah dijalankan pelan-pelan ya, seperti itu. Karena saya juga nggak mungkin ngadain promo dan lain sebagainya, usaha saya juga nggak besar-besar banget gitu loh ya. Kayaknya juga udah murah. Kan Mas ini sudah lama di usaha burjo nih. Ya. Apakah Mas ini sudah membuka cabang di lain daerah atau di Yogyakarta ya? Ya kebetulan itu tadi kan saya, jadi dulu awalnya itu saya join sama temen Ya. terus kebetulan teman saya berangkat profesi duluan, akhirnya dia tidak bisa ngurusin itu, dan akhirnya burjo pertama saya itu saya ambil alih juga semuanya. Jadi saya ambil alih semuanya, saya jadikan atas nama saya semuanya, saya yang kelola semuanya sendiri. Terus habis itu saya coba kembangin, kebetulan alhamdulillah ini sudah 3 tahun, sudah sekitar mau hampir 4 cabang insya Allah. Kalau misalnya bulan depan ini nggak terkendala corona lagi, mungkin kita bisa buka cabang yang keempat, seperti itu. Sudah cukup lama kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, dengan Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy sudah memberikan waktu kita untuk mendengar cerita Mas Tommy. Mungkin Mas Tommy ada nasihat untuk wirausahaan muda di luar sana yang ingin membuka usaha. Bagaimana Mas Tommy? Sebenarnya kalau pesan-pesannya cuman ya, kalau saya ada 2 ya. Iya. Yang pertama itu kalau misalnya kalian punya sebuah ide, kalian memang hobinya memang usaha, memang style kalian di usaha, passion kalian di usaha kayak gitu, kalian suka mencoba hal baru kayak gitu, nggak ada salahnya kalau kalian setiap ada ide langsung coba. Kalau saya memang tipenya dari dulu, saya passion saya kayak gitu, saya suka kayak gitu, saya suka coba hal-hal baru. Nah, saya selalu memang sisihkan uang saya. Memang buka usaha itu nggak luput dari yang namanya modal. Nah akhirnya ya saya coba sisihkan uang itu sedikit saya tabung, walaupun saya belum tahu saya mau usaha apa. Tapi ketika saya punya ide, ya modal ini yang saya putar kayak gitu. Ya jadi nah ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalau misalnya ada ide, bukan berarti kita langsung jalankan usaha itu, tapi kita harus perhitungkan juga pasarnya ke siapa. Kita harus pikirkan, ketika kita ada ide kita harus targetkan dulu pasarnya siapa, terus apa yang harus kita cari sebelum kita memulai usaha itu, seperti itu.
ketika itu sudah dapat ya udah langsung kerjakan aja, nggak usah kebanyakan perhitungan A B C D E F G, karena kita bakal tahu gagalnya kita kalau kita sudah coba kayak gitu. Terus yang kedua, ketika kita punya kerjaan atau kita punya usaha yang kita melibatkan orang lain, entah itu karyawan atau itu rekan kerja, yang paling penting itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi, jangan pernah ada gap antara pemilik dengan karyawan atau sesama rekan, itu jangan ada gap, jangan ada jarak. Jadi dari situ kita mulai bangun kepercayaan antar ini, setiap manusia ini kita bisa komunikasinya lebih enak kalau misalnya kita komunikasinya lancar, tidak ada gap. Nah, kepercayaan dibangun, kejujuran dibangun, karena sangat besar kemungkinan untuk usaha saya sendiri pun dulu juga awalnya juga saya ketipu dengan karyawan saya gitu, uangnya masuknya berapa, dibilangnya cuma berapa kayak gitu kan. Nah, walaupun saya sudah mencoba komunikasi yang baik, jadi intinya komunikasi yang baik, jalin kepercayaan. Nah, akhirnya ada kejujuran di situ nanti. Kalau sudah ada kejujuran sudah enak kerjanya, enak, terbuka, santai. Yang penting itu tadi, jangan pernah ada gap, jangan pernah ada jarak, jalanin biasa aja. Terima kasih Mas Tommy atas mungkin sedikit nasihat untuk kalian semua yang ingin memulai usaha. Terima kasih Mas Tommy telah memberikan waktu untuk kita. Saya Isma Sulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.